2, 3. Welcome back to Kendar Entertainment Channel. Subrek yo, subrek, subrek. Dung dung trek, tek, dung dung trek. Suwe ora jamu, jamu godhong gedang. Suwe ora temu, temu pisan. Madyang sambel tumpang. Yeay, sobat Kendar semua, ketemu lagi dengan saya di Kendar Entertainment Channel. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan pada kalian semua ya, sobat Kendar semua, ternyata perantau Jepang itu tidak seenak yang dibayangkan. Mungkin teman-teman ada yang mengira kalau kita merantau di Jepang itu serba enak, serba mewah, pokoknya serba-serbi. Semuanya serba wah lah gitu. Kali ini akan saya tunjukkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Tapi ini hanya untuk hiburan semata ya, jangan dikira semuanya seperti saya. Tiap orang akan mengalami kejadiannya sendiri-sendiri ya. Mungkin dengan teman yang lain berbeda. Dan ini yang saya alami. Sebab di sini saya tinggal sendiri, tidak ada istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak saya ada di Indonesia. Maka saya harus menyiapkan sendiri kebutuhan sehari-hari saya, termasuk memasak. Hari ini saya akan memasak sesuatu yang suek banget. Makanan busuk akan saya masak dan akan saya makan. Bagaimana keseruan saya memasak dan makan makanan busuk? Tonton terus video ini ya. Jangan di SKIP, SKIP, SKIP. Subrek yo, subrek, subrek. Hidup sebagai pembantu. Apa-apa sendiri. Sobat Kendar, ini saya sudah siap-siap masak ya. Saya siapkan panci dulu untuk alat merebus ya. Sebenarnya panci ini selain untuk merebus juga ada fungsi lain ya, yaitu menggantikan peci saya. Tapi masa kalau kerja pagi gini ya, nggak asik ah. Udah ganti peci lagi. Makanan busuk yang tadi saya maksud ini ya, TEMPE, tempe busuk. Tempe ini memang sengaja saya busukkan. Saya beli tempe ya, di Jepang juga ada yang buat tempe. Mungkin kalau teman-teman cari-cari di Google ya, ada namanya Rusto tempe. Terus kalau di daerah Tokyo itu seperti yang saya beli ini yang membuat Butri ya. Terus ada beberapa orang juga yang membuat tempe, dan ternyata orang Indonesia itu di sini kangen tempe, termasuk saya. Padahal di Indonesia sudah mulai bosan makan tempe. Di sini menjadi makanan istimewa. Kalau kemarin trending ya harga daun pisang, harga tempe di sini juga tidak semurah tempe di Indonesia ya. Segini saya belinya itu 350 yen. Kurs saat ini itu 139,5 ya. 1 yennya 139,5 rupiah. Jadi sekitar berapa ya? 100 itu 10, 20, 30,
sekitar 50-an ribu lah ya, sekitar 50.000 tempe segini, menjadi barang istimewa. Kemudian tempe ini saya beli dalam keadaan yang nggak busuk ya, saya simpan berapa hari di luar, bukan dalam kulkas ini ya, saya sengaja biar busuk, dan akan saya masak. Nama masakannya nanti namanya sambal tumpang ya. Di daerah saya berasal dari Sragen, kemudian Solo, ada Boyolali, Sukoharjo, itu mungkin mengenal ya teman-teman dari daerah situ. Atau daerah Jawa Timuran juga ada yang kenal masakan dari tempe busuk. Apa ya itu namanya ya? Lupa saya. Buka dulu bungkusnya. Baunya menurut saya enak, eksotik ya, bau tempe busuk itu. Saya iris-iris dulu ya tempenya. Ya, kemudian tambahkan bawang putih secukupnya ya, biji ya segitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Wolu songolah ganjil. Kemudian bawang merah ya, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Sebab saya gak suka pedas, maka cabainya yang banyak. Balik ya, gak suka terus dibanyakin malah pedesan ntar. Secukupnya ya. Yang banyak-banyak lah pedesan nanti saya. Oke, saya kupas bawang merah dulu ya. Ini bawang merahnya belum dikupas. Kalau tadi bawang putihnya udah dikupas, jadi tinggal masukin aja. Kupas secukupnya ya, jangan terlalu banyak juga. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan itu juga nggak bagus kan. Satu itu harus secukupnya. Seperti kalau punya hutang, secukupnya juga bisalah membuat hidup tenang dan jadi semangat kerja. Tapi kalau hutang kebanyakan gak bikin hidup susah, apalagi hutangnya hutang di bank yang bunganya tinggi, atau di bank konvensional, ya, koperasi itu memang bunganya tinggi. Uang juga, kalau punya uang cukup enak lah ya. Itu kalau punya uang kebanyakan juga bikin hidup susah, nggak nyenyak tidurnya ya, khawatir uangnya dicuri orang, terus bingung uangnya dipakai untuk apa. Kan intinya gitu ya, orang punya uang itu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau uangnya kebanyakan, orang akan bingung mikir untuk beli ini, beli itu. Dan semakin banyak uang, sebenarnya semakin banyak kebutuhan juga kan ya teman-teman. Kalau nanti nunggu saya selesai ngupas bawang merah ini kelamaan ya, saya cut dulu, nanti langsung setelah ini ya, tempe busuk, bawang merah, bawang putih sama cabai saya rebus dulu. Setelah direbus nanti akan masuk ke proses berikutnya. Jangan di skip ya. SKIP subrek yo, subrek. Baik, setelah tadi siap, kita tambahkan air dulu secukupnya untuk merebus bahan-bahan tadi ya.
Oke, cukup. Saya tongkrongin di kompor ya. Kompor saya di sini satu tungku. Bentar. Oh, belum. Bentar ya. Masak. Dan ini ditunggu oleh ceret yang mangap-mangap. Megap-megap itu ceretnya. Tadi udah sekitar 15 menit ya. Coba kita cek. Wah, ceretnya itu setia banget ya. Sambil megap-megap dia tetap nungguin panci saya. Kulitnya udah cukup ya. Udah mendidih nih. Mendidih, saya matikan kompornya ya. Oke, sambil menunggu agak dingin, nanti melanjutkan proses berikutnya ya. Saya sabar untuk nunggu dulu ya. Sebabnya orang yang sabar pasti ya sabar. Nggak mungkin orang yang sabar tidak sabar. Subrek yo, subrek. Cerak dung dung cerak. Hidup bagai pembantu, masak sendiri. Oke, Sobat Gendar, tadi udah beberapa menit ya menunggu masakan barang-barang busuk tadi agak dingin. Setelah itu kita ambil ya, ambilnya pakai capit aja biar steril. Ambil 1, 2, bawang putihnya, bawang merah, cabai, ambil. Kemudian diulek. Nih, saya juga punya lemper ya, meskipun di Jepang punya lemper. Ini dari kayu ya, kita bawa dari Indonesia. Sebenarnya sih bisa juga ngabisin pakai blender ya, tapi saya lebih suka memakai ulekan sebab cita rasanya itu lebih autentik ya. Meskipun memakai tenaga ya, terus sampai keringetan ini, sebab saat ini masih musim panas ya, di luar panas banget itu. Tapi tidak sepanas hatimu melihat kehidupanku yang miskin seperti ini di perantauan. Diulek ulek sing diulek tempe ne poso dicampur lombok karo bawang suwek. nyanyinya ngawur. Ulek terus. Ini nggak harus sampai halus bener ya, masih kasar itu lebih, menurut saya lebih enak. Kalau lembut banget itu saya malah kurang seneng. Terus kalau udah kita pindahkan ya ke tempat nanti untuk memasak berikutnya. Semuanya diulek ya, dan setelah itu kita tambahkan lagi ya bahan-bahan lainnya selain bahan yang tadi ya.
ada bumbu pawon. Tapi tadi saya nyari-nyari bumbu pawonnya nggak terlalu lengkap ya. Ini ada lengkuas. Tiris-tiris dulu ya. Secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Biar aromanya keluar. Lengkuas. Kemudian jangan lupa serai. Ya, tempatnya kecil kan, saya potong biar masuk. Dan juga dikeprek ya. Oke. Kemudian daun salam. Assalamualaikum. Secukupnya saja. Kemudian ada juga daun jeruk ya. Ini daun jeruk udah kering. Jadi sehari-hari masih ada, masih nemu. Kemudian kalau bahan-bahannya cuma tadi kan kurang juga ya, kita tambahin tahu. Sesuai selera sih ya. Kalau saya suka tahu yang udah digoreng gini ya. Tahu coklat, iris-iris. Kemudian sebenarnya kalau saya di Indonesia itu sukanya dicampur dengan krecek atau kerupuk kulit gitu ya, kulit sapi. Tapi berhubung saya berapa hari nyari nggak dapet, nah saya tambahin ini aja ya, daging aja, daging slice, biar rasanya semakin mantul, mantap betul. Baik, setelah itu nanti kita akan lanjut ke proses berikutnya ya. Jangan lupa jangan di SKIP 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 ternyata tadi lupa belum dikasih air ya. Masa apa itu cuma ampas-ampas gini. Untuk memanfaatkan air rebusan tempe busuk tadi kan, sayang kalau dibuang kan, dan ini aroma-aroma kebusukannya juga tertinggal di airnya, maka kita pakai air bekas rebusan tempe yang tadi, tempe busuk. Masukkan secukupnya. Kalau nggak cukup ya dicukup-cukupin. Ceretnya masih mangap ya, kasihan dia. Kasihan saya, lama-lama saya tutupin aja. Baik, tadi udah ya, udah selesai. Kemudian biar masakan juga semakin sedap, kita tambahkan ya gula Jawa, kemudian gula pasir ya, untuk nambah rasa sedap. Dan seperti biasa, penyedap yang membuat hidup kita semakin bahagia, micin ya, penyedap rasa, secukupnya saja. Jangan banyak-banyak, kalau banyak nanti juga gak bagus untuk kesehatan. Maaf agak merengkel ya, udah lama ini. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita masak kembali ya. Oke, kita tunggu dulu ya sampai masak. Kemudian kita akan mukbang makan makanan busuk ini. Begini nasib jadi perantau. Sobat Gendar, alhamdulillah akhirnya matang juga sambal tumpang saya ya. Ini. Segembor ini. Sampai kapan habisnya makan makanan busuk ini ya.
Baik, saya akan makan dulu ya. Sebabnya dari pagi ini udah jam 2.32, setengah 3-an ya. Dari pagi saya belum makan, sengaja biar saya bisa ngabisin satu panci ini, satu rice cooker gitu. Baik, saya ambil nasinya dulu ya. Tahu nggak sobat Gendar Jawa? Ternyata saya bila-bilain tadi masak dari jam 1:30, ternyata nasinya lupa dicolokin. Jadi ini masih berupa beras dan air. Gimana lagi ya? Gak apa-apa lah, tetap kita makan. Nih, tadi cobek yang kita pakai untuk ngalusin tempe busuk tadi kita pakai piring ya. Gak apa-apa. Ya ginilah nasib saya ya. Istriku, bojoku gini ya suamimu kalau di Jepang. Jadi jangan kira di sini tuh enak gitu ya. Sudah 2:30 belum makan. Gak apa-apa lah, demi keluarga ya, demi anak istri, tetap kita jalani perantauan di Jepang ini. Saya ambil ya sambal tumpangnya. Dan kebiasaan kalau saya di Sragen ya, makan sambal tumpang itu saya sukanya pakai lauk telur dadar. Tadi saya juga sudah goreng telur ya. Ini goreng telur. Saya makannya pakai centong itu. Jangan pakai tangan aja ya. Begini nasib perantau Jepang, makannya pakai sambal tumpang. Ayo pangku kene ayone. Enak rasanya, meskipun tidak seenak sambal tumpangnya Mbak Jem. Kalau saya pulang ke Indonesia atau dulu saat saya ada di Indonesia itu, di tempat saya ada rumah makan sambal tumpang yang semledit banget. Rasanya itu ngalahin rasa spaghetti, mie ayam, bakso, pizza atau apapun menurut saya ya. Mantep banget. Namanya sambal tumpang Mbak Jem. Orangnya itu udah tua. Kalau nyajiin itu sambil ini ngunyah kinang, tembakau itu loh. Kalau orang Jawa kan suka kalau laki-lakinya rokok, kalau perempuannya itu ngunyah kinang ya. Itu ngunyah gitu. Tapi rasanya mungkin enak. Dan kemarin saat saya pulang di bulan Desember itu ternyata sudah digantiin anaknya ya, Mbak Jem. Cuma sekedar duduk nungguin pelanggannya. Ngomong terus haus. Minum ya. Suwek. Ternyata minuman saya juga habis. Lihat nih, habis tadi. Nasib. Baik, soal Gendar, gitu tadi ya. Biar nasib saya semakin baik, jangan lupa ya di subscribe bagi kalian yang belum subscribe, kemudian di share ya. Please. Biar saya mendapat penghasilan dari YouTube ini dan nasib saya semakin baik ya di perantauan sini. Saya bisa beli jam tangan, nggak hanya pakai ini gelang karet melulu. Saya bisa beli celana panjang, nggak pakai sarungan gini. Saya bisa beli peci yang bagus ya. Padahal di video sebelumnya saya pakai topi-topi bagus. Baik, juga like, komen yang gokil. Dan jangan lupa tunggu video saya berikutnya. Dadah. Melas. Hah? Subrek yo?
Subrek. Subrek.